Kita itu sering banget ya ngomongin soal strategi, indikator, sistem, pokoknya yang teknis-teknis lah. Tapi gimana kalau saya bilang kunci konsistensi yang sebenarnya itu bukan di chart Anda, tapi ada di dalam kepala kita semua. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya membangun fondasi mental yang benar-benar kokoh buat trading. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa pas lagi profit, rasanya tuh kayak terbang ke bulan, tapi giliran loss, langsung kayak jatuh ke jurang paling dalam? Seakan-akan market itu punya dendam pribadi sama Anda. Kalau jawaban Anda iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru di balik perasaan roller coaster itu, ada jebakan psikologis yang bahaya banget. Dan sekarang, kita bakal bedah jebakan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permainan yang salah. Subtitlenya penting banget nih. Trading itu permainan probabilitas, bukan kepastian. Nah, ini dia akar masalahnya. Banyak banget trader yang gagal itu bukan karena sistemnya jelek loh, tapi karena dari awal mereka salah main. Mereka mainin permainan yang salah. Mereka mati-matian nyari kepastian di tempat yang isinya cuma kemungkinan dan probabilitas. Dan ini dia biang keroknya, keinginan untuk selalu benar. Anda sadar nggak kalau trading sudah jadi ajang pembuktian ego? Setiap kali kita buka posisi itu rasanya kayak lagi ujian. Gue pinter atau gue bodoh nih? Dan percaya deh sama saya, mindset kayak gini tuh resep paling ampuh buat hancur, baik secara emosi maupun finansial. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di sebelah kiri itu mentalitas pencari kepastian. Tiap kali loss rasanya kayak divonis gagal total, sakit banget. Nah, di kanan, ini pola pikir seorang pro. Loss itu cuma ongkos bisnis. Sesuatu yang pasti ada. Jadi ini bukan lagi soal gue bener atau gue salah, tapi soal seberapa disiplin kita ngejalanin sistem yang emang udah terbukti punya keunggulan atau edge dalam jangka panjang. Oke, jadi mulai sekarang, yuk kita redefine barang-barang arti kata loss. Ini penting banget. Loss itu bukan kegagalan pribadi. Catat itu. Loss itu, ya, biaya bisnis, udah titik. Simpelnya gini deh, restoran kan butuh modal buat beli bahan baku kan? Nah, trader itu butuh modal untuk membeli peluang di pasar. Anggap aja setiap loss itu ongkos tiket masuk kita buat main di market. Nah, kalau kita terus-terusan mainin permainan yang salah tadi, tentu ada akibatnya. Dan inilah yang kita sebut jebakan emosi trader. Gimana sih permainan yang salah itu bisa menciptakan semacam spiral kehancuran? Coba deh perhatiin baik-baik ya, karena jangan-jangan Anda bakal ngenalin pola ini di diri Anda sendiri. Semuanya itu selalu dimulai dari satu hal. Satu kesalahan fatal, risiko yang kegedean. Kenapa ini bahaya banget? Gini deh, begitu uang yang Anda pertaruhkan itu adalah uang yang Anda nggak siap kehilangan, saat itu juga Anda baru aja ngasih setir kendali dari otak logis Anda ke emosi Anda yang lagi panik. Game over. Dan dari situ terjadilah reaksi berantai, efek domino. Lihat ya urutannya, risiko kegedean itu nyalain sumbu emosi. Emosi yang meledak-ledak itu ngebakar abis objektivitas kita. Ujung-ujungnya, Anda bukan lagi trading pakai sistem, tapi pakai perasaan. Perasaan serakah, takut, putus asa. Dan dari sinilah muncul monster yang namanya revenge trading, balas dendam ke market. Dikejar-kejar target profit harian yang nggak masuk akal, yang akhirnya cuma bikin kita ambil keputusan ngawur. Dengerin baik-baik, ini mungkin agak nyelekit, tapi ini kenyataannya. Market itu nggak punya memori soal trading terakhir Anda. Tapi, Anda punya. Jadi pas Anda lagi revenge trading, sebenarnya Anda itu lagi berantem sama siapa? Anda lagi berantem sama hantu dari trading Anda sebelumnya. Market itu pelupa. Dia nggak ingat transaksi Anda 5 menit yang lalu. Cuma Anda yang masih bawa-bawa beban emosi itu ke trading berikutnya. Oke, kita udah bongkar masalahnya sampai ke akar-akarnya. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Inilah titik baliknya. Kemampuan buat mengubah pola pikir. Kuncinya itu cuma satu, tapi ini mengubah segalanya. Pisahkan siapa diri Anda dari hasil trading Anda. Saya mau Anda baca kalimat ini dan benar-benar resapi. Profit tidak membuat seseorang hebat. Loss tidak membuat seseorang bodoh. Ini adalah jantung dari semua yang kita bahas hari ini. Profit itu nggak bikin Anda jadi jenius, dan yang lebih penting lagi, loss itu nggak bikin Anda jadi orang bodoh. Keduanya itu cuma output acak, cuma hasil dari sebuah sistem probabilitas yang lagi Anda jalankan. Terus, kalau gitu, apa dong ukuran sukses yang baru? Nah, ini dia. Mulai detik ini, lupain deh P&L harian Anda. Satu-satunya rapor yang penting buat Anda sebagai trader adalah seberapa patuh saya sama sistem saya sendiri. Itu aja.
Kenapa? Karena pada akhirnya, cuma itu satu-satunya hal yang 100% ada dalam kendali Anda. Oke, mindsetnya udah dapat ya. Sekarang, kita bikin ini jadi praktis, jadi bisa langsung dikerjain. Kita buka buku panduan baru kita, evaluasi proses, bukan hasil. Ini bakal jadi framework Anda, kerangka kerja buat nge-review performa trading dengan cara yang objektif, dan yang paling penting, membangun. Jadi gini, setiap hari setelah market tutup, lakuin ritual ini. Nggak usah liatin P&L dulu. Buka jurnal trading Anda, dan jawab 3 pertanyaan sakti ini dengan jujur. 1. Entry saya tadi sesuai aturan main nggak? 2. Risiko yang saya ambil tadi sesuai rencana nggak? Dan 3. Cara saya keluar dari market sesuai rencana juga nggak? Simple banget kan? Kalau jawaban buat tiga-tiganya itu, iya, selamat. Hari itu Anda sukses. Titik. Nggak peduli portofolio Anda lagi merah atau hijau. Anda udah ngelakuin persis apa yang seharusnya dilakuin sama seorang trader profesional. Eksekusi rencana tanpa drama. Nah, kalau kita lihat evaluasi mingguan, bedanya makin kelihatan lagi. Lihat deh tabel ini. Cara lama itu fokusnya ke PNL. Pertanyaannya, minggu ini cuan berapa ya? Kelihatan banget kan fokusnya ke hasil? Nah, cara baru, cara yang beneran bikin kita berkembang, itu fokusnya ke perilaku. Pertanyaannya jadi, minggu ini berapa kali ya saya melanggar aturan saya sendiri? Atau, kapan aja tuh momen-momen emosi saya ngambil alih? Beda banget kan fokusnya. Oke, semua tips praktis tadi, semuanya itu muaranya ke satu hal, membangun identitas baru. Karena gini, dengerin baik-baik ya. Konsistensi itu bukan soal apa yang Anda lakukan. Bukan. Konsistensi itu soal siapa diri Anda. Ini perubahannya dalam banget. Dari level perilaku, naik ke level identitas. Dan pahami urutan ini karena ini nggak bisa dibalik. Identitas itu yang nentuin perilaku. Terus perilaku baru nentuin hasil. Jadi kalau identitas Anda adalah saya ini trader yang disiplin, secara otomatis perilaku Anda ya bakal ngikutin, yaitu eksekusi rencana. Nah, perilaku yang konsisten inilah yang akhirnya nanti akan ngasih hasil. Bukan dibalik, Anda nggak bisa nunggu hasil bagus dulu baru jadi disiplin. Nggak bisa. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda, coba renungkan, Anda ini trader yang mana? Apakah Anda si pemburu profit yang ngerasa keren cuma kalau lagi profit, yang gampang panik dan kerjanya ngejar-ngejar market? Atau Anda mau jadi si trader disiplin yang kebanggaannya itu datang dari eksekusi yang sempurna, yang perilakunya tenang, teratur, dan konsisten? Pilih yang mana? Dan sebagai penutup, ada satu mitos besar yang harus kita hancurkan bareng-bareng. Konsistensi itu bukan datang dari motivasi. Lupakan itu. Motivasi itu kayak cuaca, hari ini cerah, besok bisa mendung. Gampang banget berubah. Konsistensi yang sejati itu lahir dari dua hal, sistem yang kuat dan pengendalian diri buat ngejalanin sistem itu. Apalagi di hari-hari di mana motivasi kita lagi nol besar. Jadi, pembahasan kita hari ini ditutup dengan satu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Pilihan ini 100% ada di tangan Anda. Mau terus jadi pemburu profit yang hidupnya diobrak-abrik emosi? Atau Anda mau secara sadar memilih identitas baru sebagai seorang eksekutor sistem yang disiplin? Ingat ya, trader seperti apa Anda nanti, itu ditentukan oleh pilihan yang Anda buat hari ini.